Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara yang dilarang terhadap pribadi Rasul, perlakuan kita adalah merekayasa gambar, mengambil foto misalnya, walaupun zaman itu belum ada orang memotretnya, dan melukiskan wajah Rasul Muhammad SAW baik ke dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk karikatur. Maka bisa dipahami kalau ada orang tiba-tiba membuat karikatur pribadi Nabi Muhammad SAW kemudian disambut dengan amarah, apalagi kemudian merasa nabinya dilecehkan sehingga mereka kemudian meresponnya dengan emosional, seperti yang sering terjadi. Kasus Salman Rushdie misalnya, orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dengan penggambaran yang sangat buruk, sampai hari ini tidak berani nongol dari kehidupan ini. Dia bersembunyi karena ada ancaman kalau ketemu akan ditangkap, dan orang yang berhasil menangkapnya akan diberikan gaji sekian besar dari pemerintah Iran. Misalnya itu yang terjadi. Termasuk kasus kemarin yang terjadi di Perancis, seorang guru menunjukkan gambar karikatur kepada siswanya dan ada di antara siswa itu yang marah. Kemudian guru itu kemudian disikapi dengan kekerasan. Begitu juga aparat kemudian menembak anak itu. Kedua-duanya sama-sama mati. Akar persoalannya adalah guru itu tidak merasakan bagaimana perasaan umat beragama yang nabinya yang jelas-jelas dilarang untuk digambarkan, difoto, ditunjukkan. Dia melakukannya. Sehingga adalah sebuah kewajaran kalau kemudian respon dunia terhadap pemerintahan Prancis hari ini memboikot seluruh produk yang berasal dari negara itu. Tentu saja negara yang diboikot itu sekarang mulai kebingungan, sudah goncang ekonominya gara-gara ada salah seorang warga negaranya yang menggambar, membuat ilustrasi tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Setelah terjadi kejadian keduanya meninggal dunia itu, ada komentar dari seorang pejabat penting di tempat itu bahwa umat Islam sejak kejadian tersebut akan dibuat tidak nyenyak tidur. Ini sebuah ancaman yang tidak menyenangkan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diprotek oleh Allah. Beliau adalah maksum, tidak punya salah, tidak punya khilaf, tidak punya dosa. Maka kita selaku umatnya hendaknya menjaga kondisi Nabi Muhammad SAW dari upaya-upaya orang yang akan membuat beliau sebagai sosok yang digambarkan dengan penggambaran yang tidak bagus. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang suka kawin dan senang kepada anak-anak kecil misalnya. Itu adalah penggambaran yang tidak baik. Sementara kita umat Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki 4 kelebihan sekaligus keindahan pada beliau. Pertama, indah pada lisannya. Nabi Muhammad tidak pernah bertutur kata yang kasar. Nabi Muhammad senantiasa berkata yang lemah lembut kepada orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat,
bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah, kata Nabi. Beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbicara yang baik kepada orang lain, terutama dalam konteks bagaimana yang lebih muda kepada yang lebih tua. Bicaranya harus baik, harus sopan, penuh etika. Yang tua kepada yang muda harus bicara penuh kasih sayang. Dan seterusnya, sehingga hubungan antara siapapun karena tutur katanya baik senantiasa berada pada zona ketenangan dan zona kenyamanan rasa. Itulah yang pertama, Nabi Muhammad SAW punya keindahan pada lisannya, tidak pernah berkata jorok, tidak pernah berkata kasar, dan beliau senantiasa menjaga kejujuran dalam berbicara itu. Maka kalau Nabi menyampaikan harga barang, misalnya ketika beliau masih belum menjadi Nabi, ditanya karena beliau seorang pedagang, berapa ini harganya? Muhammad muda waktu itu mengatakan, ini dari jerakan saya sekian. Terserah Anda mau kasih laba berapa atau mau beli berapa. Tapi karena Muhammad muda, mulai kecil sudah dikenal sebagai orang yang al-amin, orang yang jujur, maka pembeli saat itu langsung percaya membeli di atas harga yang ditetapkan oleh Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad ternyata bisnisnya laris manis, mengalahkan teman-temannya yang lain. Ini pertama, Nabi indah pada lisannya. Yang kedua, Nabi itu indah pada perutnya. Artinya, apa yang masuk pada perut Nabi senantiasa dijaga dari hal-hal yang haram. Jangankan haram, subhat saja Rasul tidak mau melakukannya. Sekarang ini sumber-sumber datangnya harta, materi yang haram itu sudah tidak lagi menjadi perhatian serius dari sebagian orang. Misalnya soal menjadi pegawai misalnya, dengan cara membayar, istilah yang dikenal adalah nyogok, itu sepertinya sudah lumrah. Padahal orang yang diangkat menjadi pegawai dengan cara yang menyogok itu selamanya gaji yang diperolehnya adalah cara tidak benar. Kalau itu dikonsumsi oleh anaknya, maka anaknya jangan disalahkan kalau punya perilaku yang tidak baik, karena materi yang diperoleh dengan cara yang tidak benar nanti dikonsumsi menjadi darah yang tidak baik, kemudian menjadi daging yang juga tidak benar, dan seterusnya perilakunya juga akan tidak senantiasa seperti yang diharapkan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi bukan sekedar menjaga perutnya dari makanan-makanan yang tidak halal, tapi Nabi memperlakukan perutnya dengan cara yang sebenar-benarnya. Contoh, kalau pagi hari tanya kepada istrinya Aisyah, ada makanan apa hari ini atau pagi hari ini? Aisyah menjawab, ya Rasulullah, maaf, tidak ada makanan karena saya tidak masak, tidak punya bahannya. Nabi dengan enteng menyatakan, enggak apa-apa, saya puasa saja hari ini. Itulah Rasul, indah pada perutnya. Tidak ada yang dimakan, puasa, sehingga Allah semakin mencintainya. Nah, kita sebagai umatnya, mari kita berupaya belajar terus menjaga perut kita supaya tidak kemasukan barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Dan kita memperlakukan perut kita, kalau ada peluang untuk melakukan ibadah melalui perut, mari kita lakukan sebagaimana Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Nabi itu indah melihat orang lain pada pandangannya, melihat orang lain dari sisi kelebihannya, bukan dari sisi kekurangannya. Kalau kita melihat orang lain dari sisi kekurangannya, maka yang akan tampak semua kekurangannya. Jangankan melihat kekurangannya, melihat kelebihan orang lain pun kadang-kadang masih tampak kekurangannya. Maka kalau kita sekedar ingin mencari kekurangan orang lain, tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena melihat kekurangan orang lain itu begitu mudahnya. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan kelihatan. Itu menunjukkan bahwa kekurangan orang lain walaupun kecil itu akan tampak dengan jelas di mata kita. Dan Nabi menjaga agar pandangannya tidak senantiasa negatif kepada orang lain. Pandangan Nabi itu justru
memantulkan sikap positif sebagaimana juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan, anggaplah orang di sekitar kita adalah guru kita. Kalau ada anak di bawah umurnya di bawah kita, anggap anak itu adalah guru kita karena keburukan atau dosa yang dilakukan tidak sebanyak kita yang lebih tua ini. Kalau ada orang tua ada di depan kita, anggap orang tua itu adalah guru kita karena kebaikannya kemungkinan besar lebih banyak ketimbang kita yang lebih muda ini. Singkat kata, orang di sekitar kita adalah guru kita kalau kita memiliki pandangan yang benar, pandangan yang senantiasa terjaga, senantiasa memantulkan positive thinking kepada orang lain. Yang keempat, Nabi itu senantiasa melihat orang lain, mendorong orang lain supaya cenderung terus mempelajari ilmu dari waktu ke waktu sampai kemudian kita kembali ke liang lahat. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Artinya sepanjang masa, sepanjang hidup kita hendaknya senantiasa menambah ilmu. Orang barat pun mengajarkan seperti itu, tapi Rasul 15 abad silam sudah menekankan pentingnya ilmu. Bahkan kata beliau, memotivasi kita, orang yang berada pada majelis ilmu maka dimudahkan untuk membuka pintu surganya oleh Allah. Barang siapa yang berada pada majelis ilmu, ikan-ikan di lautan mendoakan kepada Allah supaya si fulanah yang berada pada majelis ilmu itu senantiasa mendapat hidayah dari Allah karena dia sedang berada pada majelis ilmu itu. Singkat kata, kaum muslimin yang berbahagia, orang yang mencari ilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat di antara kalian orang yang beriman dan berilmu satu derajat dibandingkan yang lain. Luar biasa. Maka Rasul mendorong kepada umatnya untuk senantiasa cinta kepada ilmu, mendalami ilmu, mencari ilmu dan seterusnya. Dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan yang ada pada sosok Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita peringati hari kelahirannya itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, selain keindahan tadi yang saya sebut, Nabi itu punya 4 sifat yang sudah sama-sama kita hafal, sama-sama kita paham. Pertama, Nabi adalah orangnya siddiq, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jujur kepada diri sendiri? Ya, kalau jujur kepada diri sendiri, tidak menipu diri sendiri atas nama orang lain atau sebaliknya, tidak menipu orang lain atas nama dirinya. Suatu ketika Mahatma Gandhi kedatangan seorang ibu nuntun anaknya. Minta nasihat, "Tuan, tolong anak saya dinasihati karena suka makan permen." Apa jawaban Mahatma Gandhi? "Ibu, tolong minggu depan dibawa ke sini anaknya ini." Kata ibunya, "Bu, sekarang saja Pak dinasihati, wong sudah di sini." "Enggak, minggu depan." Minggu depannya dibawa lagi dan Mahatma Gandhi diminta tolong untuk menasihati anak itu. "Mana anak ibu?" kata Mahatma Gandhi. "Ini." Ditunjukkan, kemudian Mahatma Gandhi mendekat kepada anak itu. "Coba nak, lihat giginya." "Oh, giginya bagus ini. Ini bisa rusak kalau kamu suka makan permen," kata Mahatma Gandhi. "Mulai besok kamu berhenti makan permen ya nak?" "Iya." Begitu menjawab iya Mahatma Gandhi kepada ibunya tadi, "Bu, tolong sudah bawa pulang anak ini. Ini sudah setuju besok tidak makan permen." Ibunya protes, "Wong nasihat begitu saja kok nunggu seminggu. Kenapa kok tidak minggu kemarin diberikan nasihat seperti itu?" kata sang ibu. "Begini Bu, minggu kemarin," kata Mahatma Gandhi, "saya masih suka makan permen. Kalau saya menasihati anak ibu berhenti makan permen, sementara saya masih suka makan permen, berarti saya tidak jujur kepada diri saya sendiri." Luar biasa. Sebabnya marilah kita belajar menjadi orang yang jujur kepada diri sendiri, dan kita akan menjadi pribadi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip kehidupan ini. Ini salah satu. Yang kedua, jujur kepada orang lain. Tidak ada kebohongan di antara kita. Tidak ada tipu-tipu di antara kita. Sehebat apapun kita menyimpan rahasia, menipu orang lain, Allah Maha Tahu dan Allah akan mencatat semua itu. Jujur kepada Allah. Bagaimana bentuknya?
Ingat ketika kita berada dalam alam arwah, di alam roh dulu, roh kita sudah berjanji, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Wahai roh, apakah saya ini Tuhan kamu? Roh kita menjawab, iya, engkau Tuhan kami dan kami akan menjadi saksi besok dalam kehidupan. Artinya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan kita ingin mewujudkan persaksian itu dalam kehidupan nyata. Artinya kita akan menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya mulai hari ini mari kita bertekad untuk menjadi pribadi yang agamis betul, yang menjalankan perintah-perintah agama dengan baik, mengacu kepada sifat Rasulullah yang jujur, yang siddiq itu tadi. Nah, kalau itu sudah kita wujudkan, insya Allah akan mengarah kepada sikap yang kedua yang dimiliki Rasul, yaitu amanah, bisa dipercaya. Jujur gandengannya amanah. Orang yang amanah pasti jujur. Begitu seterusnya. Dan yang ketiga, tabligh, menyampaikan sesuatu secara benar, bertanggung jawab dan holistik. Apa yang datang dari Allah disampaikan kepada umatnya, apa yang datang dari Allah kita sampaikan kepada masyarakat, dan tugas kita menyampaikan kebenaran agama kepada masyarakat luas. Itu sebabnya kita berdakwah kepada orang lain itu dalam rangka menyampaikan kebenaran agama ini supaya banyak orang yang memahami tentang ajaran agama secara baik. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan kepadaku walaupun cuma satu ayat. Kita dituntut kreatif, dituntut inovatif, dituntut istiqomah, keberanian dan seterusnya, walaupun bahannya cuma satu ayat tetapi kita sebarluaskan kepada masyarakat luas. Ini antara lain. Baru yang keempat, sifat Nabi adalah yang sering kita dengar, fatonah, cerdas. Nabi adalah pribadi yang sangat cerdas, cerdasnya luar biasa. Pertama, cerdas intelektualnya. Para profesor, doktor di muka bumi ini tidak pernah ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu orangnya bodoh. Nabi Muhammad itu IQ-nya, intelektualnya jauh lebih dari manusia-manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Yang kedua, cerdas emosinya. Nabi tidak gampang marah menghadapi sesuatu. Merespon sesuatu Nabi biasa-biasa, tidak meletakkan harga diri terlalu tinggi, karena orang yang meletakkan harga dirinya terlalu tinggi gampang jatuh, tersungkur ke bawah. Nabi meletakkan harga dirinya di bawah sehingga tidak pernah jatuh. Itu harga diri. Tetapi kalau harga bagaimana menegakkan agama, kalau agama itu dikotori orang, ditentang orang, buat siapapun Nabi akan membalasnya tanpa mengenal surut sedikit pun. Cerdas yang seperti itu dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW, cerdas intelektualnya, cerdas emosinya. Yang paling penting, cerdas religinya, keagamaannya. Tambah umur, tambah hebat. Tambah umur, tambah mantap. Tambah umur, tambah luar biasa dalam beragama. Amaliyahnya juga begitu. Tambah tua, tambah alim, tambah tua, tambah semangat di dalam menjalankan ajaran agama. Itulah orang yang cerdas secara religi, termasuk juga di dalamnya cerdas secara spiritual. Semakin dewasa, semakin wibawa. Semakin dewasa, semakin karismatik. Begitu banyak hal yang didapat dari orang yang cerdas secara spiritual itu. Maka kaum muslimin yang berbahagia, memperingati kelahiran Rasul Muhammad SAW, mari kita kenang kembali keindahan perilaku beliau, indah pada lisannya. Yang kedua, indah pada perutnya. Yang ketiga, indah menganggap orang lain dari sisi positifnya. Kemudian yang keempat, Nabi mendorong orang untuk cinta kepada ilmu. Kemudian Nabi punya 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dan fatonah adalah kecerdasan, antara lain cerdas ilmunya, intelektualnya, cerdas emosinya, cerdas spiritualnya, cerdas religinya, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita kaji, kita pelajari dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang setiap hari ditulis oleh orang tetapi tidak pernah kunjung selesai bahannya. Terus nyumber, terus keluar bahan-bahannya senantiasa dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dari sisi pribadi Rasul sendiri, keluarganya, dakwahnya, begitu seterusnya. Buku-buku tebal-tebal senantiasa terbit
menggambarkan sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Saya khawatir kita ini sebagai pengikut beliau, kalau ditulis sejarah perjalanan hidup kita itu terdiri dari 3 kata saja. Nama Suharyo misalnya, tanggal lahir 18 Maret 1961, wafat atau meninggal 18 Maret misalnya 2060 misalnya. Ditaruh di maisan yang terdiri dari kayu, sebelum dimakan rayap orang masih bisa membaca. Begitu dimakan rayap, maisannya roboh, orang hanya mengetahui katanya dulu di sini ada makam orang bernama Suharyo, tapi sekarang nggak tahu di mana makamnya. Itulah kita. Sementara Rasul Muhammad SAW 1500 tahun silam, tapi sampai hari ini masih saja namanya kita sebut, bahkan disebut oleh pengikutnya sampai kiamat, bahkan dibacakan selawat untuk beliau. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itulah kehebatan sosok pribadi Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita peringati maulidnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut setia Rasul dan diberi kesempatan bertemu dengan beliau besok di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.